Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat, calon guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini, saya Aditya Budi Setiawan akan melakukan demonstrasi kontekstual wawancara dengan pimpinan. Kegiatan wawancara pimpinan saya laksanakan dengan Bapak Dr. Andes Tanuji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pimpinan, yaitu Dr. Andes Tanuji, yang merupakan senior dan panutan saya seperti itu. Assalamualaikum Pak Tanuji. Sehat Pak Tanuji? Iya, siap. Begini Pak Tanuji, jadi di sini saya akan melakukan sebuah wawancara berkaitan dengan pengambilan sebuah keputusan Pak Tanuji. Jadi dalam sebuah pengambilan keputusan itu kan ada yang namanya dilema etika. Pak Tanuji, dilema etika tersebut adalah sebuah kasus di mana kita itu sebagai seorang pemimpin harus menentukan atau mengambil kebijakan di mana pilihannya itu benar dengan benar, seperti itu Pak Tanuji, yang menyebabkan kita harus berpikir secara mendalam dengan kasus tersebut, gitu, Pak Tanuji. Nah, dalam pengalaman Pak Tanuji ini, Pak Tanuji, pernah enggak Pak Tanuji ini mengalami sebuah kasus yang seperti demikian Pak Tanuji? Beberapa tahun yang lalu kami ketika tepatnya di SMP Negeri 3 Parapan mengalami kasus seperti antara benar dan ya, jadi di SMP 3 itu kasus benar dan benar. Tepatnya bagaimana Pak? Kasusnya itu seperti apa Pak? tepatnya begini, ada anak yang aturan sekolah kan kerajinan termasuk nilai. Di sisi lain, anak itu jarang masuk, paling ketika masuk hari Senin dan masuk yang kedua hari Jumat. Kata lain, dia masuk hanya seminggu 2 kali. yang mana konsekuensinya ketika guru mapel mengatakan ulangan, maka nilai ulangan harian pada anak tersebut masih kosong, sehingga ketika didata nilai yang harus dimasukkan ternyata Kosong. Nah, di sisi lain, karena dia jarang masuk, maka beberapa guru memandang itu berarti tidak sesuai dengan aturan, sehingga dianggap tidak benar. Tidak sesuai dengan aturan, melanggar aturan, dianggap tidak benar. Iya, oh berarti ada anak yang jarang masuk ya Pak ya, sehingga tidak sesuai dengan aturan. Itu posisi anaknya kelas berapa Pak Tanuji? Saat itu malah sudah kelas 3. Kelas 3 ya, berarti Dulu kelas. istilahnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Beda dengan sekarang. Oh iya. 7, 8. Berarti menjelang kelulusan, Ya, jadi di sini disimpulkan bahwa ada seorang anak yang sudah mau lulus, ternyata dia itu tidak pernah masuk, sehingga berakibat anak tersebut nilainya kurang, Pak ya. Nilainya kurang, sehingga mempengaruhi proses kelulusannya. Nah, kasusnya di situ Pak. Mau diluluskan atau tidak? Benar seperti itu kan Pak. Nah, mau diluluskan atau tidak? Oke. Kemudian dalam menghadapi kasus tersebut, boleh tahu enggak Pak Tanuji ini langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Pak Tanuji untuk menghadapi kasus yang dialami murid tersebut Pak Tanuji?
ketika ada pemberitahuan akan mengadakan rapat dinner untuk menteri sekarang, kalau dulu untuk memasukkan kata menteri. Maka teman-teman guru yang pada ngomong anak tersebut karena nilainya kosong, ini calon tidak. Nah, saya ketika hari Senin anak tersebut berangkat, saya amati dengan seksama, saya dekati. Dia bisa menangis, dia pandang kosong, seolah-olah punya beban pikiran. Dari analisa saya, dari pandang kosong, ketika dia tanya itu, kami akhirnya menangis. Langkah pertama kami coba fisik. Ternyata sampai di rumah dia adalah yatim piatu yang hidup dengan simbah putri sebatang kara. Dia sendiri sebatang kara. Simbah putri dalam keadaan stroke. Rumahnya pun sangat-sangat tidak banyak karena berpagar terpada tumbuhan batang yang mentek dan atapnya yang ditutupi beberapa cuilan sen. Pokoknya sangat-sangat memprihatinkan. Akhirnya saya tanya kepada simbahnya yang waktu itu stroke, sedangkan anaknya tidak di rumah. Anaknya sedang bekerja. Tadinya simbahnya menutupi. Ditutupi sama orang simbah. Ya, barang saya tanya, dia di luar rumah, hanya bilangnya cucu saya sedang mencari makan. Daripada jawabnya kelihatannya tidak memuaskan, saya akhirnya menemukan beberapa orang tetangga terdekat yang cerita bahwa dia itu kuli kerja di tempat orang lain, tetangga-tetangganya itu. Akhirnya dari kunjungan home visit kami kepada anak tersebut, kami mendapat keterangan bahwa ketika dia menangis, ketika dia pandangan kosong, ternyata dia mempunyai beban hidup di keluarganya yang sangat-sangat. Jadi di situ anak tersebut ternyata yatim piatu ya Pak, punya orang tua, sehingga ada di rumah dia sama simbah ya Pak, simbahnya sakit dan karena terpaksa dia bekerja ya Pak ya, sehingga jarang untuk masuk ke sekolah. Oke, kemudian Pak Tanuji setelah mengetahui tadi sudah melakukan home visit, kemudian langsung menemui orang keluarganya di rumah dan menghasilkan. Kemudian apa nih Pak, keputusan yang Pak Tanuji lakukan ini, hal-hal yang dianggap efektif dalam sebuah keputusan yang diambil oleh Pak Tanuji ini apa ini Pak? Dari observasi saya pertama tadi, saya menindaklanjuti observasi kedua. Ketika ada info dari tetangga bahwa dia kerja kuli ke orang lain, saya tanya melanjutkan kerjanya gimana. Sementara jawaban tetangga itu Pak ikut jadi kena tukang batu, dia ikut nukang. Nah, akhirnya saya tanya, di manakah tempat dia kerja? Ternyata dia masih sender sama. Saya ke sana, barang saya kesana, saya tanya mandor. Dia masih kerja, tapi saya lihat topinya dengan bentuk
anak itu siapa? Kan saya sudah Nggih. sanksi, berarti kata tangga jasanya berarti betul. Betul ya. Berarti di sini Pak Tanuji juga melakukan langkah-langkah yang dianggap efektif. Salah satunya menanyakan dengan tetangganya ya Pak ya, Iya. dan melihat secara langsung. Oke. Jadi seperti itu ya Pak. Kemudian berkaitan dengan kelulusan anak tersebut Pak. Gimana akhirnya karena nilainya kurang kan ya Pak? Iya. Terus terjadi diskusi di sekolah dan kemungkinan dia tidak naik ya Pak ya. Kemudian dia akan naik kan setelah Pak Tanuji melakukan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan, observasi, tanya masyarakat sekitar dan melihat secara langsung gitu ya Pak. Kemudian gimana Pak untuk keputusannya, apa dirubah atau didiskusikan dulu dengan pihak dari sekolah Pak Tanuji? Ketika menjelang ketika rapat menjelang untuk menentukan nilai tadi, usulan kami tentang anak tersebut saya paparkan teman-teman. Tapi beberapa guru senior menolak, berarti tidak dinaikkan, tidak lulus, diluluskan. diputuskan bahwa anak ini calon tidak lulus. Akhirnya sesudah diputuskan itu TO membuat ngetik zaman itu belum ketemu, ngetik bahwa anak yang bernama si A dari kelas si B dinyatakan Dikeluarkan. belum ada kelulusan, dinyatakan dikeluarkan. Dikeluarkan. Surat tersebut dimasukkan, ditaruh di kepala sekolah. Tapi saat itu kepala sekolahnya sedang keluar. Saya berapat mendengar sedang saya tinggal ngajar. Rampung ngajar, mau pergantian ngajar kelas berikutnya, saya kembali ke ruang TU. Katanya surat itu sudah jadi. Sudah di meja depan. Oh iya. Berarti tinggal disahkan. Tanda tangan Pak Kepala ya. Ya. Begitu saya lihat Pak Kepala sekolah pulang dari luar sekolah, Iya. jadi kan pos. Oke. Kemudian masuk lagi kantor kepala sekolah, saya duduk saya masuk. Saya usul, Pak, mohon maaf barangkali saya usulnya enggak itu. Ini Pak, tolong surat yang tadi diputuskan, kemudian sekarang tidak Bapak tanda tangan. Tolong kalau bisa jangan tanda tangan. Kalau Bapak masih ragu, ya dipikirkan dulu, baru besok ditandatangani. Tapi tolong Pak, nanda tangannya nunggu landasan. Oh iya. Akhirnya saat itu Pak menjelang siang, Iya. mau pulang. Oh, nggak usah Pak. Begitu pagi harinya kebetulan saya lewat jalur dekat rumah ketika mau berangkat mengajar. Lihat dia sedang kuli. Oh, sedang nguli tadi ya Pak? Iya, sedang kerja. Akhirnya saya datang, terus menjelang istirahat sama kepala sekolah. Saya langsung ngomong, Pak, ini Bapak kalau bisa sekarang juga ikut bonceng motornya ke sana. Saya bawa ke tempat dia kerja. Ya. Barang sampai di sana nggarap proyek sender siap kan panjang. Ada suatu terus saya kebetulan begitu datang pertama kali ketemu mandor. Ketemu sama mandor ya Pak? Pimpinan proyek ya Pak ya? Nah, si anak tadi yang jauh, Ya. dia masuk nyangkulnya. Terus saya ngomong, Pak, ini Pak Tanuji yang kemarin datang sini. Saya nyatanya, coba Pak panjenengan jawab,
pertanyaan dari kepala sekolah kita ini mau nanya-nanya tentang anak buah yang kerja di sini, padahal dia juga murid SMP Jakarta. Iya. Karena Pak Paswa tanya, Om, jenengan mandor sini? Nggih Pak. Nah, terus adakah siswa saya yang kerja di sini? Nah, dia menjawab, ada, namanya ini. Dapat dibiarkan kerja, kepala sekolah. Kan dia masih sekolah. Mandornya bilang, saya ingin bantu agar anak yang jadi siswanya Bapak sukses kemarin. Nah, kok bantu seperti ini? Iya. Akhirnya dia menjawab, dia itu kalau makan kerja dulu, ke lingkungan. Nah, akhirnya saya jadikan pekerja saya, kan saya bayar. Apakah kalau saya umpamanya tidak memperdan dia saya membayar, kan berarti saya diproses pekerjaan lain. Iya. Jadi saya nggak adil. Atau kalau saya membiarkan dia tidak kerja di proyek saya, akhirnya dia tidak bisa sekolah, orang tentang semingguan 2 hari, berarti kan saya membiarkan anak ini tidak bisa melanjutkan sekolah. Iya. Kasihan juga berarti ya Pak, Iya. karena ekonomi yang sulit ya, yang susah, sehingga anak tersebut itu ya bagaimanapun dia harus sekolah, kemudian harus bekerja untuk menghidupi dirinya sama simbahnya gitu ya Pak ya. Oke Pak Tanuji, kemudian begini Pak, dalam Pak Tanuji melakukan proses nanti pengambilan keputusan ya, itu berarti ada Pak tantangan-tantangan, mungkin ada penolakan dari rekan guru di sekolahan atau teman-teman yang lain di sekolah. Bisa diceritakan nggak Pak, ada yang menjadi tantangan atau ya konflik lah Pak di dalam intern ini tadi sekolahnya? pulang dari proyek itu sampai di sekolah. Saya ngomong dengan kepala sekolah, Iya. Pak, angger jenengan bijak, kalau jenengan bijak, sebaiknya surat itu jangan tapi kalau jenengan bijak, kalau jenengan tidak bijak, ya monggo suratan. Alhasil kepala sekolah membawa surat dari ruang dia dari ruang kepala sekolah ke ruang guru dengan sambil ngomong, Pak, ini suratnya saya batalkan, saya tanggalkan. Saya tapi usul satu Pak, jenengan ngomong aja pada saya. Karena jenengan itu kan untuk guru-guru, agar guru tersebut yang ngajar di sekolah ini ikut mendukung keputusan. Ini keputusan yang bijak loh. Iya. Bagaimana Pak? Kalau kepala sekolah saya urun tembok, sebaiknya Bapak briefing ya, memutuskan itu. Yang kedua, Bapak harus memberi instruksi, walau hanya karena sifat kasihan, walau hanya sifat kemanusiaan, tolong anak tersebut dikasih nilai minimal KKN. Iya. Akhirnya kepala sekolah di ruang guru akhirnya nyuruh saya membantu guru KB untuk briefing dan menyampaikan perasaan. Pertama, mohon maaf, surat ini yang tadinya jadi keputusan untuk dikeluarkan, tidak saya tandatangani, saya batalkan. Bahkan sudah saya silang. Yang kedua, tolong karena saya tahu persis lewat saya di Pondok Pak Tanuji ke anak yang kerja tadi, saya timbul rasa iba. Akhirnya saya minta dengan keikhlasan pandangan Bapak Ibu Guru untuk memberikan nilai minimal.
dari instruksi Pak Kepala Sekolah seperti itu, akhirnya guru-guru ada beberapa yang protes. Ada beberapa guru yang protes berarti ya Pak ya. Itu apa nih ya? Oh iya. Iya. Terus barang saya ceritakan dari A sampai terakhir, dia ternyata berjiwa kita. Akhirnya setelah mengetahui kebenaran akhirnya pada itu ya Pak. Yang tadinya dia saya paling banter zaman dulu kan 60. Saya akan memberi nilai 60. Barang saya cerita serentak banyak guru yang memberikan nilai 70 bahkan 80. Iya. Jadi akhirnya keputusan yang diambil itu anak tersebut jadinya diluluskan ya Pak ya? Diluluskan karena kalau tidak diluluskan takutnya kan mempengaruhi masa depannya ya Pak ya, mempengaruhi masa depannya. Oke Pak, dalam pengambilan keputusan yang tadi sesuai dengan kenyataannya ya Pak, anak tersebut akhirnya walaupun nilainya kurang dan akhirnya diluluskan ya Pak ya. Ini Pak, faktor-faktor yang membantu, ada orang-orang tertentu Pak di sekolahan Pak Tanuji ini ya, yang membantu dalam mempermudah pengambilan keputusan itu ada enggak Pak? Orang-orang atau timnya atau guru-guru? Dari yang saya amati ketika di sana, kebetulan awet SMP Negeri 3 berdiri, itu binaan sikap untuk merasa memiliki sekolah, untuk merasa memiliki sekolah, itu bagus sekali. Sehingga karena merasa sekolah itu milik kita bersama, jika ada hal-hal yang akan menghancurkan nama baik, dibela partai. Dengan kata lain, banyak guru yang berpikir bijak daripada mengedepankan formalitas. Kadang-kadang formalitas dikalahkan dengan etika. Sehingga usulnya saya dalam memperjuangkan satu anak tadi yang menurut mereka jadi masalah, tapi menurut saya bukan masalah, harusnya ditanggapi dengan positif dan menjadikan dia berhasil, tidak jadi dikeluarkan, bahkan lulus. Jadi di sekolah itu kondusif ya Pak, seluruh guru-gurunya, stakeholder di sekolah itu mendukung ya Pak tentang keputusan yang baik itu ya Pak ya. Kemudian yang terakhir ini Pak Tanuji, pembelajaran apa ini Pak? Apa yang bisa kita ambil dalam pengalaman Pak Tanuji tadi waktu menghadapi anak yang terjadi kasus bahwa anak tersebut itu di rumah dia bekerja karena menghidupi keluarganya, kemudian sekolah nilainya kurang dan akhirnya diluluskan oleh keputusan bersama di sekolahan ini. Pengalaman apa Pak ini yang dapat kita petik bersama untuk pembelajaran kami semua Pak Tanuji? Sementara yang dulu saya lakukan, ketika ada seseorang anak, ada yang menilai bocah prestasinya kok dong. Saya ketika ada di sana pelajaran remaja di kelas dia, saya ngamati bagaimana sikap dia, bagaimana pandangan dan kami dekat. Dari adanya pendekatan seperti itu, personality atau orang tua, maka kami tahu bahwa si A punya anak, punya beban pikiran anak berat, yang mana anak itu membutuhkan bimbingan yang sama. Kita bantu dan kita bantu menyelesaikan masalahnya agar anak itu bisa selamat dari masalah yang berat yang dia. Oke, berarti di sini dapat kita ambil pengalaman yang berharga, yang dapat kita petik dari pengalaman Pak Tanuji adalah kita melakukan pendekatan ya Pak sama anak agar lebih mengenal ya Pak ya apa
permasalahan ataupun sesuatu yang dihadapi oleh anak tersebut ya Pak. Oke Pak, Ya. sudah ketemu untuk apa yang harus saya cari dari wawancara yang saya lakukan dengan Pak Tarmizi. Mudah-mudahan sharing ini nanti dapat bermanfaat untuk kita ya Pak sebagai seorang pendidik lah ya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Tarmizi. Ya. Sangat bermanfaat untuk sharing pengalamannya. Ya, ya. Luar biasa Pak. Analisis kasus. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang terjadi pada situasi yang dihadapi oleh Bapak Dr. Andes Tanuji adalah rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, justice and mercy. Prinsip yang dipakai pada situasi ini adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai yang bertentangan adalah keadilan dan belas kasihan. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Murid, wali kelas, dan dewan guru. Apa fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut? Murid jarang berangkat sekolah, murid adalah anak yatim piatu, murid terpaksa bekerja untuk menghidupi keluarganya sehingga jarang masuk sekolah. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apa ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Tidak ada. Apakah ada pelanggaran peraturan dalam kasus tersebut? Pelanggaran peraturan yang dilakukan pada murid karena tidak mengikuti pembelajaran, tidak masuk sekolah adalah salah satu pelanggaran peraturan. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi tersebut? Berdasarkan perasaan dan intuisi saya, kasus ini terdapat kesalahan. Yang pertama, murid jarang berangkat sehingga mengakibatkan nilai-nilainya kurang. Kedua, faktor keluarga adalah sebuah kesalahan yang terjadi. Ketiga, kesulitan ekonomi menjadikan keterpaksaan untuk murid bekerja menghidupi keluarganya. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak, elektronik maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Yang saya rasakan senang, karena dengan permasalahan yang dihadapi dapat membantu rekan guru yang menghadapi permasalahan yang sama di sekolah lainnya. Namun, untuk nama dan instansi haruslah untuk diganti dengan nama yang lain. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Keputusan yang akan diambil yaitu meluluskan murid tersebut, karena idola saya menggunakan berpikir berbasis kepedulian, care-based thinking. Karena dengan memberikan kelulusan, diharapkan murid tersebut mendapat pendidikan yang layak untuk perbaikan ekonominya. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Dilema etika, keadilan lawan kasihan. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama adalah mengajukan bantuan kepada murid. Yang kedua, mengusulkan gerakan orang tua asuh untuk murid. Yang ketiga, memberikan edukasi pada murid tersebut. Apa keputusan yang Anda ambil? Keputusan yang saya ambil adalah meluluskan murid tersebut dengan harapan murid tersebut dapat melanjutkan masa depannya. Selain itu juga memberikan bantuan untuk anak tersebut agar sekolah dari murid tersebut untuk terus berlanjut. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Keputusan yang saya sudah ambil selanjutnya dilaksanakan dengan baik, kemudian melakukan pendekatan pada setiap individu untuk meminimalisir kejadian yang sama terulang kembali. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat, demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang dapat saya laksanakan. Mudah-mudahan demonstrasi kontekstual ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dan bahagia.